Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 15 bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Alhamdulillah sehat walafiat dapat berkumpul bersama pada kajian rutin. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati kita untuk selalu rindu dan ingin hadir pada majelis-majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini, kata Umar bin Khattab, inilah yang mengangkat kehidupan kita di hadapan Allah. Tiga yang mengangkat kehidupan, harga hidup kita. Yang pertama, pada saat kita mau sujud kepada Allah, namun kada mau sujud lagi, ya Allah tarik aja sudah daripada menambah-nambah keburukan. Yang kedua, pada saat kita mau duduk di majelis-majelis ilmu, kita buka hati kita, kita buka telinga kita tutup mulut kita. Mulut pian maksudnya mulut tutup mulut. Jadi supaya jalan satu arah jalannya. Kaina sudah tanya jawab, silahkan pian ingin bertanya. Yang ketiga, pada saat kita mau menyampaikan kebenaran itu adalah satu kebenaran dan keburukan itu adalah satu keburukan, dan itulah jihad ngarannya. Jihad kita itu aja, sampaikan yang benar, katakan benar, sampaikan yang buruk, katakan buruk. Jangan dipelintir. Jangan fatwa kita tuh berubah sesuai dengan situasi kita berbeda. Ustadz, ini boleh aja lah. Tuh kada boleh. 5 tahun berikutnya setelah dapat jabatan, bolehlah Ustadz. Boleh aja. Biasanya ada fatwa yang kayak itu. Kebenaran tuh benar sampai akhir. Dan pada saat kita mau berjihad, menyampaikan apa? Menyampaikan yang hak, dan hak itu. Lamun jihadnya dan sanak kita, saudara kita di Palestina sana, kan tetesan darah ibu-ibu. Ngeri kada, sedih kada kita, merintih kita. Kita merintih lawan siapa? Lawan Allah tiap malam. Ya Allah ya Rabb, berikan bantuan secepatnya, karena perjanjian Allah seperti itu. Bantu mereka, sudah tidak lagi ratusan, 6.000-an sudah yang meninggal dunia dan sanak kita. Amun kita kada ikut berpartisipasi, pasti kita ditanya oleh Allah Ta'ala hari kiamat, apa pedulimu dengan saudaramu yang berkorban menghadapi agresi Yahudi? Ditanya. Ya kita bisa jawab, ya Allah, yang hamba bisa berikan hanya apa? Berdoa kepadamu tiap malam. Yang hamba berikan hanya apa? Sebagian kecil dari infak harta yang kau titipkan kepada hamba. Ini hamba kirim makan. Ada jawaban kita jika kita bertanya tentang pertanggungjawaban itu. Kalau kita pasif, kadada
Malah mengejek apa gerang Palestina itu hendak merdeka. Papua dulu merdeka, hanya Palestina ujarnya. Kalau bilang nang banget benar. Jadi saudara kita itu, saudara satu iman. Kalau kita jujur ibu-ibu, bangsa Indonesia memiliki apa? Keterhutangan jasa yang sangat besar dari bangsa Palestina. Ujar Bahari di waktu proklamator kita mengumumkan kemerdekaan, siapa yang pertama mengakui kemerdekaan kita? Palestina. Hari ini Sidin kada merdeka lagi. Berapa sudah umur kemerdekaan kita? 80 kamu? Nah, 88 tahun sudah kita merdeka. Iya. 78, maaf lah. Ya, 28, 88, 78, penasar balapan. Jadi kepedulian kita kepada saudara kita satu iman, ini adalah perintah agama kita. Al-Islam kal jasadil wahid. Islam itu seperti satu jasad. Islam itu satu jasad. Kita Islam, Palestina Islam, Malaysia Islam. Nang Islamnya itu satu jasad. Apabila satu jasad itu, satu daripada anggota jasad itu disakiti, sakitnya sebukuan awak kada? Sebukuan awak boy. No, digigitnya telinga. Digigitnya telinga. Mbah itu nang digigitnya ditampornya. Menamparnya pakai tangan. Padahal nang digigit telinga, nang sangit tangan. Satu jasad. Satu jasad wajib kita bersimpati kepada saudara-saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, tema kajian ulun hari ini ya, ulun membawa kajian bapak-bapak kemarin tanggal 11 Rabiul Akhir subuh di Masjid Ar-Rahman. Apa? Salah satu ana husmuhum yaumul qiyamah. Ada 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat. Aku musuhnya. Aku memusuhinya, kata Allah Ta'ala. Ngeri kada bu? Ngeri bu ya. Kalau tetangga menantang kita bermusuhan, belum tentu. Ini yang menyatakan 3 golongan manusia ini, aku akan memusuhinya pada hari kiamat. Nang mau ucapakannya Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi apabila sudah bermusuhan? Nang sekung hendak ke sana, nang sekung hendak ke sini. Berdua bermusuhan. Nang di sini berpaling ke sini. Nang di situ berpaling ke situ. Unda bejejanakan aja lu nyatu mur benar. Ini apabila sudah sampai kepada permusuhan. Tapi kita jangan bermusuhan. Allah Ta'ala menyatakan aku musuhinya. Nang kita cari tuh 3 golongan yang dimusuhi Allah Ta'ala nih. Nah siapa? Nah Allah menyatakan memusuhi lawan kita. Kita jaga diri kita agar Allah tidak memusuhi. Karena apabila Allah itu memusuhi kita, na'udzubillahi min dzalik, la yanzurullahu yaumal qiyamah nazarar rahmah. Allah kadang mau melihatinya pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Lamun pandangan kasih sayang tuh kada dilihatkan Allah Ta'ala kepada musuh Allah, berarti Allah memandangnya dengan pandangan apa? Pandangan kebencian. Itulah orang bermusuhan. Jangan terkurihing, mata terbelalak, saking sakitnya. Maka kada cukup sampai di situ, begitu berhadapan beludah pulang. Maka ludahnya berbunyi, cuhai, jernya. Kayak itulah pula, songit benar.
Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman. Allah taala berfirman. Apa kata Allah? Salasatun ana hasmuhum yaumal qiyamati. Ada 3 golongan manusia aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun a'ta summa ghadar. Seseorang yang bersumpah atas nama Allah, kemudian sumpah itu dilanggarnya. Orang yang paling kada diketujui Allah Ta'ala tuh suka bersumpah atas nama Allah, tapi stumat sumpah itu dilanggar. Bersumpah atas nama Allah itu apa? Demi Allah, wallahi, itu bersumpah atas nama Allah. Haram pian itu lain. Orang pada dibedakannya haram belum. Sumpah atas nama Allah, demi Allah. Nanti kita teruskan. Yang kedua, warajulun ba'hurran fa'akala tamnu. Seseorang yang menjual belikan orang-orang merdeka. Kita ini merdeka tidak? Merdeka, kita bukan budak. Yang tidak merdeka itu budak. Budak yang diperjualbelikan dari satu kepada yang lain. Yang lain kada ketujuh lagi kelakuan budaknya, tawarakan, hendak menukarkah, tuh ada budak di rumah, berapa harganya, sekian, ditukarinya, dijualnya, itu budak. Datangnya Islam memberantas perbudakan. Nabi mengatakan orang yang memerdekakan budak memerdekakan Allah daripada api neraka. Kita kada ada perbudakan, tapi praktek perbudakan di negeri merdeka banyak. Padahal kita kada ada. Diperjualbelikan manusia. Kemudian yang ketiga, warajulun istajaro ajiran fastawfa minhu walam yu'ta ajrah. Seseorang yang mempekerjakan pekerja, punya perusahaan, merekrut karyawan, ganal baknar pahalanya. Orang nang kada bagawi disuruhnya bagawi, kamapun ka bagawi ada aku. Banyak karyawan. Tapi Allah mau memusuhi mereka apa? Fastawfa minhu, maka karyawannya itu bekerja dengan baik dan sempurna. Walam yu'ti ajrah, tapi upahnya kada dibayar. Murka Allah Ta'ala. Merekrut karyawan untuk bekerja di sebuah perusahaan yang kita miliki, pahalanya ganal. Tapi setelah karyawan itu selesai, bayari upahnya. Nabi Muhammad SAW katakan dalam sebuah hadis, hendaklah kita membayar upah orang yang bekerja di tempat kita sebelum apa? Sebelum keringatnya. Kadang menliurnya, kadang keringat menliur. Sebelum keringat, bayari upah. Ibu-ibu rahimakumullah. Berat benar 3 macam nih bu, berat luar biasa. Yang pertama, orang yang bersumpah atas nama Allah. Nabi Muhammad SAW berkata, sumpah itu melariskan dagangan. Jan Nabi, karena apabila rancak bersumpah orang percaya. Demi Allah ini nah, demi Allah, padahal kada ada nang bujurnya tuh, demi Allah tuh. Bisa melariskan dagangan. Wa mum tahatul barokah. Tapi berjualan nang rancak bersumpah tuh menghilangkan keberkahan. Jangan pakai sumpah. Cukup katakan nang bagus tuh bagus, nang kada bagus tuh kada bagus. Jangan nang kada bagus ditutupi lawan nang bagus. Nabi masuk ke sebuah pasar perbelanjaan bahan-bahan makanan sembako, maka kita melihat Nabi kepada orang yang sedang menjual setumpuk gandum yang bersih, di atasnya gandum, ya makanya modelnya berjual baras, maka kita orang asal sana kan gandum. Kemudian
dimasukkan Nabi tangannya ke dalam gandum tuh, ke dalam, dikacak Nabi gandum nang di dalam tuh, ditarik Nabi, ternyata di dalamnya gandumnya basah, di atasnya kering, di atasnya kering. Ini apa? Menipu tidak? Menipu. Ini menipu. Ditambahi lawan sumpah, baguskah gandumnya nih? Demi Allah ini bagus. Jangan menggunakan sumpah.
apabila sumpahnya itu dilanggar, apabila melanggar sumpah itu. Jadi hati-hati dengan sumpahnya. Kalau perlu jangan bersesumpahan gin. Kada boleh ka bersumpah boleh. Tapi lamun kada perlu bersumpah, jangan disumpah. Nabi mengatakan sebuah dagangan yang dijual dengan sumpah laris, rame, orang menukar. Asa yakin pembeli karena bersumpah padahal bakal ramput. Tapi sumpah itu adalah menghilangkan keberkahan. Ini lain pada sumpahi. Mun disumpahi itu dimamai ngarannya. Bersumpah atas nama Allah. Bolehlah bersumpah selain daripada Allah Ta'ala atas nama Allah. Kada boleh. Demi kedua orang tuaku, kada boleh. Demi cahaya api neraka menunjuk ke lampu, kada boleh. Demi ini, demi itu, kada boleh. Dan bahkan siapa yang bersumpah bukan atas nama Allah, maka dia menyekutukan Allah Ta'ala. Syirik lawan Allah. Kalau bersumpah bukan atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah, tepati sumpah itu. Dan sumpah digunakan pada saat satu kebenaran ditolak. Kita ingin sampaikan kebenaran, ditolak, bersumpah kita boleh. Tapi jangan sumpah palsu. Jangan sumpah palsu. Allah kada mengakui sebagai hamba Allah apabila orang melakukan sumpah palsu. Yang kedua, esok kita sambung pula yang kedua lah. Warajulun ba'a hurran fa'akala samnu. Orang yang menjual belikan manusia yang merdeka, kemudian dimakannya hasil penjualan itu, diiming-iminginya dengan bekerja pada tempat yang terbaik. Ikam dapat pekerjaan, tapi harus wanita di bawah 20 tahun umurnya. Semua menjulung KTP. Diangkutnya anak orang ke sebuah negeri. Ternyata dipekerjakan sebagai pemuas nafsu lelaki. Ini ganal menanda saya. Lamun di dalam negeri pang ada sama. Biasanya orang yang mengkoordinir wanita-wanita untuk melayani laki-laki hidung belang tuh siap apa ngarannya? Ada lain pada mucikari. Germo boy. Germo bahar itu. Jadi itu tahu kadang lewat tuh germo. Dam hati ulun ngarannya nang germo. Sakanya provisinya bisa berhadir di Masjid Al Jihad Ar-Rahmah. Jangan Al Jihad, besok belum. Di Masjid Ar-Rahmah jam yang sama. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kita. Silakan apa yang hendak pianta gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali tentang sosial karena persoalan itu kan, kalau kita ingin membiarkan sesuatu jabatan itu pasti disumpah. Kayak bobo. Kita menduduki jabatan adalah ya. Sebagai betul sekali. Sumpah jabatan karena bola. Tidak sedikit yang terlanggar, Pak. Saya pernah pada persumpahan itu, saya tidak ngomong, Pak. Kebetulan pejabat itu ada yang melihat, Pak. Jadi katakannya bahwa ini tadi Willy tidak akan ngomong tentang sumpah itu, Pak. Saya diam. Kebetulan pengen sekali lagi sumpah, tapi saya berpikir diam aja di tempat orang yang ini. Tapi beberapa kali juga pernah disumpah, Pak. Dan terus terang ini terlanggar, Pak. Apalagi kalau kita disumpah tentang
proyek Pak, pasti tersebut karena suatu yang harus kita lakukan. Bagaimana Pak? Apakah ini saya harus tobat? Atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, bagus banget. Silakan, ada lagi ibu yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaringnya sedikit belah. Oh ya. Apabila membagikannya Bu, waktunya belum terpilih atau waktu apabila? Oh sudah terpilih. Ya silakan. Enggak. Ya. Sudah Bu? Ya. Silahkan yang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Pandekan adalah supaya yakin yang di bawah Pandekan tadi Pak lakukan. Nanti yakin aja. Nanti yakin. Aku sampai kayak gini. Ada jaket? Kan kita bawa Pandekan Pak supaya kawan ini percaya. Lalu kan kebiasaan keyakinan. Oh ya, bersumpah jong ada kita. Bersumpah. Sumpah selain Allah itu. Selain Allah. Kadang-kadang itu boleh pendaran enteng aja, tapi berbahaya. Asik-asik berpendar. Ini rezekinya aja. Seolah-olah itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sumpah pocong ya. Mantap, makanya belum kan tujuan betapun tuh ungkai macam-macam. Waalaikumsalam. Oh yes. Mungkin istilah tuh ya, Bu. Sumpah serapah. Yang tadi sumpah pocong. Adakah lagi nomor 6 terakhir kawan? Kalau yang sudah tercatat silakan diantar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sampai selesai tidak dibayarkan itu pilihan. Tapi keluarga tidak ada yang menyelesaikan. Kayak Bobo. Jadi karyawan tidak dibayarkan sampai pimpinan meninggal, keluarga itu tidak ada yang ada menyelesaikan. Ya. Iya. Diselesaikan keluarga ya. Cukup dulu lah. Pernah batuk bener kebanyakan. Ada yang pertanyaan sudah dicatat boleh? Ada 6 pertanyaan sekitar sumpah. Pertama yang ditanyakan lebih ini sumpah jabatan. Setiap naik jabatan pasti disumpah. Ada orang yang merasa takut dalam perjalanan dia memegang jabatan itu nanti, sehingga waktu disumpah dia diam. Ini nih kalau disumpahnya kolektif Bu Ina. Orang 50 disumpah
kolektif sumpahnya. Jadi ada yang diam, ada yang diam. Amun saurangan ujar kepala umpamanya pejabat, saya bersumpah. Gitu. Ada mau ucap. Artinya pertanyaan Bu Ina tadi, jika dia takut terlanggar sumpah, bukan kada mau ucapkan itu supaya bisa melanggar. Itu tadi. Jika takut terlanggar sumpah, maka lebih ringan. Tapi di dalam negeri kita ini peraturannya jabatan tuh harus disumpah. Berarti ada sedikit pelanggaran di sini. Pertanyaannya terakhir yang bagus sekali, taubatkah kita? Taubat kita. Minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan pelanggaran sumpah karena sumpahnya kada diucapkan, ya. Sumpahnya kada diucapkan. Yang kedua, anggota dewan bagi-bagi baras. Pertanyaannya, bagi-bagi barasnya tuh sudah dipilih kah belum kah? Sudah. Kada apa-apa. Oh tapi Ustaz nak bersambung pulang 5 tahun ke depan. Nah itu pulang tuh dipertanyakannya. Berapa gerang yang dibagi-bagi itu? Atau selama 5 tahun dia menjabat sebagai wakil rakyat, dia sering datang kepada rakyat, berbagi, bagus benar. Itu bukan risuah, bukan bahagian daripada sogok. Bagus. Artinya paling kada rakyat merasakan wakil kita nang ini tak bagus sedikit, tak bagus, peduli kepada rakyat, apalagi apa yang diinginkan oleh rakyatnya sebagian terlaksanakan. Namun semua anto pasti kada kawan. Ada yang dilaksanakan, ada kepedulian. Karena Sidin kita pilih sebagai wakil kita, termasuk Sidin membagi-bagi ke masyarakat beras pada saat dia menjabat. Bagus saja itu, bagus saja. Asal jangan itu gasan menyambung pulang 5 tahun akan datang. Apalagi membaginya mepet. Esok pemilihan ada serangan sore. Amun ulun semalam serangan jantung, itu lahir kesan. Ada serangan sore, ada serangan fajar. Nah ini kada boleh. Bersumpah selain Allah Ta'ala asik bu pender nih. Tadilah bola ujar kawan, iya gerang, ini rezeki nih nah aja. Kisahnya itu menguatkan, ini rezeki yang kita hadapi. Nyata rezeki kare kambing di hadapan. Cuma itu ditempatkan sebagai sumpah. Sebagai sumpah. Jika bersumpah bukan atas nama Allah maka dia syirik. Bekesah lon kawan asik kesahnya. Kawan ragu lon nang dikesahkan. Ini Sidin berapa Sidin? Aku kalau ada percaya kisah hikam ujar nang kawan. Ujar Sidin, ini cahaya api neraka nah, saksinya. Nah. Cahaya api neraka saksinya. Hanya menambah cahaya api neraka diisapnya. Lucu ya kita deh kadang-kadang kehidupan kita. Hanya disambatnya cahaya api neraka, mengapul pulang, diisapnya pulang. Jangan bersumpah atas nama selain Allah. Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang lebih lucu lagi, bekisahan. Cacak di dinding berbunyi. Pian mulai zaman Rasul sampai hari ini cacak tuh kayak tujuh bunyinya. Kada bisa bebasa-basinya, kada bisa cak sudah selesai. Nih ada orang bekesahan, baka kancangan cak tuna, cacak tuna mendengar apa nang dikesahakan. Iya juga tuh, iya juga. Kemudian sumpah pocong. Sumpah pocong tuh orang dibungkus kayak jenazah kemudian bersumpah.
Dalam Islam tidak mengenal sumpah pocong, tapi satu tradisi yang ada di negeri ini untuk menguatkan sumpah itu. Tapi dalam Islam kada ada sumpah pocong. Sumpah serapah lain lagi, itu memamai. Di mamainya sumpah serapah, maaf, bungul bangsat keluaran. Itu ngarannya sumpah serapah, tapi lain sumpah itu memamai ngarannya. Dan yang keenam, gaji karyawan kada dibayar, dia bertanggung jawab di hadapan Allah, tapi ada saudaranya yang peduli untuk membayarkan semua gaji karyawan itu. Khalaskah? Halas. Selesaikah? Selesai. 3 orang laki-laki yang terperangkap di dalam gua. Harinya hujan lebat, batu besar dari atas turun menutupi gua. Ini kaum Bani Israel, Kemudian kada keluar 3 orang laki-laki ini. Apa yang bisa mereka lakukan? Bertawassul. Lawan apa? Lawan amal ibadah. Makanya tawassulnya itu lawan amal ibadah, bukan kepada hal-hal yang kada dibenarkan. Satu laki-laki berdoa, ya Allah, hamba adalah orang yang taat kepada orang tua hamba. Tidak pernah hamba makan lebih dulu makanan yang hamba makan. Anak hamba tidak pernah makan sebelum orang tua hamba makan. Setelah orang tua hamba makan, kemudian baru kami makan. Itu dilaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu satu amal ibadah, ya Allah, hamba mohon Engkau bukakan pintu gua ini. Ini laporan lawan Allah Ta'ala dengan amal ibadah, ketaatan dan kebaktian kepada kedua orang tua. Maka berbuka pintu gua, krek. Cahaya sudah masuk, tapi yang berdua masih belum bisa keluar. Ini hadis sahih, Nabi ceritakan kepada sahabat. Nang bertiga belum bisa keluar. Nang berdua mengatakan amal apa nang bahari pernah digawe. Yang nomor 2 melapor lagi kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, hamba pernah mencintai saudara sepupu hamba perempuan. Laki-laki mencintai saudara sepupunya perempuan untuk menikah umpamanya, bolehkah? Boleh kan, dibenarkan. Luar biasa hamba cintanya lawan saudara sepupu saya itu. Saking cintanya, hamba ingin melampiaskan perbuatan mesum itu dengan saudara sepupu saya. Saya ajak dia menolak. Diajak 2-3 kali menolak. Satu hari saya kasih dia bayaran 100 dinar. Maka pasrah dia, dan kami akan melakukan itu. Pada satu saat kami akan melakukan itu, maka saudara sepupu perempuan saya berkata, tegakah engkau melakukan sesuatu di tempat yang diharamkan Allah, sementara Allah memberikan jalan untuk yang dihalalkan? Tidak takutkah engkau bahwa dengan pekerjaan ini akan terjadi azab yang sangat besar? Takutan ulun ya Allah dengan nasihat saudara perempuan itu. Padahal waktu itu dia sudah berada di antara 2 kakinya. Maka saya tinggalkan lari wanita itu. Saya bertaubat sungguh-sungguh untuk tidak lakukan itu. Jarang terdapat manusia yang kayak ini. Men sudah posisi kayak itu tuh kada buka lagi apapun yang terjadi. Dia lari. Saya tinggalkan uang yang saya bayarkan kepada saudara sepupu saya. Ya Allah ya Rabb, jika saya lari dari kemaksiatan itu satu amal ibadah, bukakan pintu gua. Buka lagi pintu gua. Rek. Beganal pintu guanya berbuka. Tapi yang ketiga belum bisa keluar. Masih menunggu amal yang nomor 3. Apa amalnya? Nah ini nangaran tawassul. Apapun yang pian lakukan masa lalu kebaikan, boleh pian kuya lawan Allah Ta'ala, sejangan lain yang lain. Ya Allah hamba pernah ini, ya Allah hamba mohon lepaskan segala apa yang sedang hamba hadapi. Boleh.
Yang nomor 3 mencoba mengingat-ingat amal apa. Ya Allah, saya pernah mempekerjakan seorang pekerja di sawah ladang saya. Nah, ini hubungannya lawan materi kita. Dia bekerja dengan baik. Sawah ladang dibersihkan, padi ditanam. Bagus benar gawiannya ya Allah. Selesai dia bekerja, dia datang kepada saya untuk menagih upah. Upahku mana? Setiap bekerja itu kan ada upah. Maka karena saya waktu itu tidak memiliki apa-apa untuk dibayarkan, saya berkata kepadanya, tunggu dulu, aku kan ada duit lagi membayari upah. Laki-laki pekerja ini marah. Kenapa menyuruh orang begawi kada danang dibayarkan? Dia tinggalkan saya ya Allah sekian lama. Kada ditemuinya lagi dengan kejengkelan, bermamainya. Sawah ladang yang saya miliki panen besar, tumbuh subur, panen saling banyakkan panennya. Hamba hitung ya Allah berapa upah yang bekerja itu. Sekian. Hamba jual hasil panen itu untuk menyiapkan upah. Suatu hari dia akan datang. Tapi nya kada datang-datang. Hamba belikan upahnya itu sapi yang siap untuk melahirkan. Maka sapi itu hamba pelihara, berkembang. Puluhan tahun dia kada datang. Satu lembah ini penuh dengan sapi. Sapinya milik orang yang bekerja di tempat hamba itu. Satu hari dengan waktu yang lama dia datang. Dia bertanya tentang upahannya. Mana upahanku bahari? Ini kan bahari sudah. Upahanku bahari mana? Saya tunjukkan ya Allah kepadanya. Ini sapi sekian banyak ini, ampuni kami. Ini upahan ikam. Dia marah, jangan meledek. Bukan meledek, ini adalah upahan ikam. Di waktu kami panen, kami belikan sapi, kami ternakkan ini jumlahnya sapi-sapi ikam semuanya. Tidak ada hakku hari ini. Aku hanya menjaga amanah dari upahmu. Silakan bawa sapi ini. Ya Allah, dibawanya seluruh sapi-sapinya. Kalau bang ditinggali ada 2 ekor kada juga. Jika yang hamba lakukan itu satu amal soleh, ya Allah, bukakan pintu gua ini. Maka buka pintu gua. Batu penutupnya terbuka. Kami keluar dari dalam gua. Ini ngarannya apa? Bertawassul. Bertawassulnya lawan apa? Lawan amal soleh. Itu boleh. Cukup Bu, 10:04. Mudahan bermanfaatlah pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.